Kita langsung ke Pak Anhar Gonggong. Pak Anhar, Anda melihatnya bagaimana ketika sebuah institusi kementerian mengeluarkan buku dalam bentuk soft copy sejarah seperti itu, Kamus Sejarah Indonesia Jilid Pertama, namun tidak dicantumkan nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari? Ya, komentar saya pertama, saya menghargai karena sudah meminta maaf itu satu. Tapi bagi saya persoalannya bukan sekedar maaf, tapi itu malah aneh. Anehnya apa? Masa orang seperti sehebat itu tidak masuk di dalamnya? Siapa yang tidak kenal beliau? Bahkan bukannya beliau, anaknya juga punya peranan penting dalam masa revolusi itu. Tiba-tiba kok nggak ada. Lalu dia pakai sumber apa sebagai seorang sejarawan? Dia pakai seleksi apa? Kan dalam menulis sejarah kan ada aturan-aturannya. Apalagi yang namanya kamus. Kamus itu dibuat harus betul-betul dengan terseleksi. Karena memang yang harus dimasukkan adalah hal-hal yang dianggap sangat-sangat penting. Kan kamus begitu. Tidak, lihat aja apa kamus bahasa. Kan tidak semua kata-kata dimasukkan, dipilih betul kata-kata itu, baru kemudian diberi pengertian. Nah, kan seharusnya sejarah juga begitu, dan pengetahuan saya tentang kamus sejarah memang begitu. Nah, saya tidak tahu latar belakangnya mengapa orang seberjasa pendiri NU, bahkan sebelum salah satu kekuatan dalam proses pergerakan nasional sejak tahun 26 kan NU, yang lebih dahulu Muhammadiyah. Tetapi terlepas dari itu, dalam prosesnya kita semua tahu apa peranan yang dimainkan oleh Pak Kiai Hasy'ari beserta keluarganya dan kemudian para pengikutnya. Kan sederhana banget kok. Tanpa melihat sumber, walaupun memang menulis sejarah tanpa sumber aneh. Ya. Tapi saya sebagai seorang sejarawan, saya bisa menulis Kiai Haji Hasy'ari tanpa menggunakan sumber lagi. Karena sudah sekian banyak buku saya baca, baik yang ditulis oleh sarjana-sarjana asing maupun Indonesia, ya, dan beberapa tokoh yang saya kenal. Ya, bagi saya menulis Kiai Hasy'ari itu bukan persoalan besar. Nah, barangkali yang keliru pada mereka adalah ketika menyeleksi tokoh mana yang mau. Nah, di situ kelirunya, karena tokoh sebesar Hasy'ari nggak masuk dalam seleksi itu, akhirnya ya seperti sekarang. Jadi itu bagi saya aneh dalam arti kata penulisnya kan para sejarawan, dan sejarawan itu pasti tahu bagaimana menulis, bagaimana melakukan penelitian, metodenya apa, dan ini kan lebih bersifat biografis. Apanya yang susah lah? Ya, nama Kiai Haji Hasy'ari itu ada di mana-mana, semua orang, tukang beca aja tahu kok. Kenapa mesti tidak masuk di dalamnya? Kan itu. Jadi saya sebagai seorang yang belajar sejarah, karena yang nulis itu juga teman-teman saya, ya cukup menyesalkan saja dalam arti kata itu. Dan saya berharap betul kepada Departemen Pendidikan, karena seperti yang dikatakan oleh Bu Yeni tadi, ini kan juga untuk kepentingan masa depan. Nah, ketika kita menulis sesuatu dan keliru seperti itu, ya apa yang mau dikatakan selain daripada harus melakukan sesuatu seleksi lebih baik. Departemen Pendidikan, tolong, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tolong benar-benar menggunakan kesempatan dan hak yang dia miliki sebaik-baiknya. Karena
apa yang dikerjakannya itu adalah menyangkut bangsa, bukan menyangkut pada penulisnya. Baik, Pak Anhar. Baik. Kalau dia sekedar Kita dapat itu poinnya. selesai. Baik, kita dapat Iya. poinnya. Ada rasa kecewa dari seorang sejarawan mengenai ada beberapa nama tokoh bangsa tidak masuk, termasuk nama Hasyim Asy'ari yang begitu mengejutkan. Nah, terakhir saya ingin ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, apa mungkin hal yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dalam kesempatan sore hari ini, meskipun pemerintah sudah mengakui bahwa ini adalah kealfaan, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kealpaan tersebut dan niat baik untuk melakukan revisi harus segera ditindaklanjuti. Nah, jadi tidak bisa hanya minta maaf, tapi saya rasa memang harus ada follow up dari dari statement kealpaan tersebut, gitu ya, dan respon yang sudah baik itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan juga dalam arti ini adalah revisi konten dari kamus sejarah Indonesia tersebut. Nah, pesan saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Anhar tadi, bahwa dalam proses penyusunan harus betul-betul diperhatikan tim penyusunnya, orang-orang yang mengerti sejarah Indonesia. Yang kedua juga kita harapkan ada proses partisipasi dari publik yang memang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi misalnya kalau kita lihat metode yang dipakai oleh dalam entry untuk Wikipedia misalnya, Wikipedia di internet gitu ya, orang bisa partisipasi, memberikan saran, memberikan input dan lain sebagainya. Nah, buka saja periode di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bisa ikut memberikan input. Jadi selama proses ini berjalan dengan transparan, melibatkan banyak pihak, saya rasa akan jauh lebih baik daripada seperti sekarang ya, tahu-tahu sudah terlanjur keluar kemana-mana naskahnya dan ternyata memuat kesalahan-kesalahan yang cukup fatal. Jadi mungkin dari saya itu. Baik. Terima kasih banyak Mbak Yeni Wahid, Pak Kiai Hakim, dan juga Pak Anhar. Kami sesungguhnya juga terus berusaha tadi untuk mengajak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hingga akhir dialog ini dari Kemendikbud belum bisa datang karena ada agenda lain di saya. Betul, Andro. Sekali lagi terima kasih Mbak Yeni dan juga Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore.